dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami datang dalam ibadah ini bukan sebagai sebuah rutinitas, tapi karena cinta, karena kasih, karena ikatan kami kepada Engkau Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Bapa, kami bersyukur kami telah melewati rangkaian pujian, penyembahan, dan doa Tuhan. Dan hari ini kami ingin Engkau berbicara kepada kami. Dan hari ini kami akan belajar dari Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Ada banyak jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Kami meyakinkan diri kami hari ini ketika kami duduk dalam ruangan ini, bahwa Engkaulah satu-satunya jalan yang masih kami ikuti sampai hari ini. Engkaulah satu-satunya pribadi yang kami masih dengar, yang kami ikuti, yang kami turuti sampai hari ini. Tidak berubah Tuhan, karena Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup, bahwa di muka bumi, di kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, kami datang dengan berbagai pergumulan hidup yang kami bawa. Pergumulan itu Tuhan, seringkali hamba Tuhan, bahkan siapapun tidak dapat mendengarnya, hanya Engkau saja yang dapat mengetahui dan mendengarnya. Kebutuhan rohani, bagaimana kami menjadi hunger and thirsty after you, God. Biarlah kami seperti orang yang dikatakan berbahagia, orang yang miskin di hadapan Allah, tokos, poor in the spirit, yang memiliki depend kepada Engkau. Kami meyakinkan diri kami bahwa kami masih memiliki kebergantungan kepada Allah sebagai sumber hidup. Kiranya Engkau saja yang dapat, ya dan pasti Tuhan, bahwa dari manakah datangnya pertolongan kami, yaitu datang daripada Engkau, yang dapat memenuhkan semua rasa, semua kekosongan yang ada di hati kami, semua kerinduan hati kami, semua pergumulan hidup kami. Karena bukankah Engkau sendiri yang berkata bahwa datanglah kepadaku yang berbeban berat dan berletih lesu, maka aku akan memberikan kelegaan. Di hari ini kami datang kepada Engkau Tuhan. Berikanlah kelegaan kepada kami, segarkan jiwa kami, roh kami, penuhkanlah kami Tuhan. Hanya Engkaulah yang dapat mengurapi, memenuhi kami di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan hari ini kami minta Sang Iluminator, Holy Spirit, Engkau berkata, jika Engkau datang, Engkau akan menginsafkan kami akan dosa, supaya kami juga menyadari kami orang berdosa yang telah diselamatkan dan terus mengerjakan keselamatan itu dengan takut akan Tuhan. Mengajarkan kami, menginsafi kami akan kebenaran pribadi Yesus yang menjadi pokok dari hidup kami. Lalu mengingatkan kami akan akhir hidup ini, tentang pengharapan eskatologi, bahwa kami harus berjuang Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus untuk sampai kepada kekekalan. Dan hari ini hidup kami yang kami kerjakan akhirnya juga adalah kekekalan itu. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur untuk hari ini Engkau menjadi objek dari ibadah kami. Bukan pujian penyembahan, bukan musik Tuhan, bukan dekorasi ibadah, ruang ibadah, jumlah jemaat, tatanan kursi, lighting, tapi Engkau adalah fokus dari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32 berkata, if we know about the truth shall make free. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan, Shalom. Bapak Ibu, ayat ini ada dua, satu pada Amsal yang ke-16 juga. Di situ dua ayatnya sama, jadi paralel ya. Tapi kita membaca dulu ayat yang ke-12 dari Amsal pasal yang ke-14. Bapak Ibu, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Akhir-akhir ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang mengikuti jalannya dia sendiri, maunya dia sendiri. Perhatikan dengan baik. Penyangkalan sering terjadi dalam hidup kita. Penyangkalan, pengingkaran akan eksistensi itu keberadaan Allah. Allah eksis dalam kuasa, dalam kemuliaan, dalam segala hal around us, dalam pemeliharaannya atas bumi. Karena itu perhatikan Bapak Ibu,
penyangkalan terjadi, penolakan terjadi, kita bisa menjadi seperti Yudas bukan karena kita langsung menyangkal dan menolak Yesus, tapi pengingkaran akan kedaulatan Allah, pengingkaran atas kuasa Allah itu terjadi karena apa? Karena kita menolak eksistensi Allah, kita menolak keberadaan Allah, kita menolak campur tangan Allah, kita menolak nasihat Allah dalam hidup kita. Untuk perkara-perkara yang besar dalam hidup kita, seringkali kita bertanya kepada Tuhan, but the small things in our life, seringkali kita melakukan ignoring, penolakan terhadap Allah dalam hidup kita. Mari saya mau meyakinkan setiap kita, Bapak Ibu Saudara, the beloved sister and brother in Christ, meyakinkan kita bahwa ketika kita duduk di tempat ini, Kristus masih terus menjadi tempat kebergantungan bagi kita. Katakan amin. Ya, harus, dan itu sebuah pilihan Bapak Ibu, bukan sebuah keharusan, bukan sebuah pilihan. Sekali lagi, itu adalah sebuah keharusan bagi kita untuk terus memiliki kebergantungan kepada Allah. Bapak Ibu, Amsal ketika menulis ayat ini, dia tidak sedang halu. Anda tahu halu ya? Halusinasi. Dia tidak sedang halu, dia tidak sedang berimajinasi. Tapi ketika Amsal yang adalah Raja Salomo menulis kitab ini, dia telah memandang, memindai kehidupan. Kehidupan itu dia lihat di lingkungan istana bapaknya, kerajaan Raja Daud, the King of David. Dia melihat bagaimana cara orang tuanya itu berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Bapak Ibu. Kemudian ada peristiwa-peristiwa yang dia lihat, lalu kemudian dia catat dalam kitab Amsal ini. Catatannya itu pada ayat ini dia berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Dalam peristiwa yang direkam, dicatat, dipindai, Bapak Ibu, kita dapat melihat Salomo melihat bagaimana kakaknya Absalom itu merebut kerajaan dari bapaknya. Pemberontakan. Absalom memperkosa istri dari ayah-ayahnya di depan seluruh rakyat bapaknya. Salomo juga memindai, merekam, melihat peristiwa bagaimana kakaknya yang bernama Amnon memperkosa saudara kandungnya sendiri yang bernama Tamar. Peristiwa-peristiwa tercela, pemberontakan dan peristiwa-peristiwa hidup yang direkam oleh Raja Salomo itu ditulis dalam catatan ini. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Karena itu tadi saya berkata, Bapak Ibu, dalam menjalani perjalanan hidup ini, yakinkan diri kita akan eksistensi dan keberadaan Allah 24 hour in our daily life. Nah, seringkali pilihan-pilihan kita berdasarkan naluri kita sendiri, berdasarkan our own experience, ya kan? Pilihan, keputusan, decision yang kita buat, bukan berdasarkan apa yang Tuhan mau. Iya, not based on the willingness of God, but based that come from our own relation, our own experience, pengalaman pribadi kita sendiri, bukan berdasarkan pengalaman pribadi kita dengan Allah, tapi pengalaman pribadi kita, Bapak Ibu, pengalaman pribadi kita kalau ada Allah terlibat di dalamnya, eksistensi Allah, there's a God existence in our own experience is good, itu baik sekali. Tetapi kemudian our own experience without God, tanpa Allah, maka itu akan berujung kepada ujung yang menuju maut, Bapak Ibu, yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan. Pengingkaran terjadi ketika kita mulai menolak Allah. Kita menolak Allah, orang Kristen seringkali menolak Allah, bukan dia menyangkal Allah secara verbal ya, secara verbal dengan kata-kata. Tapi dia menolak nasihat Allah, menolak keberadaan Allah, menolak advice. Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan, itu adalah salah satu cara bagaimana orang Kristen menolak eksistensi atau keberadaan Allah. The existence, sometimes the all Christian they reject God and His existence in their life. Seringkali hal itu tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang, tapi lewat our habit, our attitude, our character.
dan pilihan-pilihan and decision that we making in our daily life. Bapak Ibu perhatikan, pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan yang kita buat tanpa melibatkan Allah itu sudah termasuk dalam pengingkaran, penolakan akan keberadaan Allah. Bapak Ibu perhatikan, sejak Allah membeli saudara dan saya lunas, dan dia berkata di atas kayu salib, tetelestai, itu adalah sebuah peristiwa hukum. Hukum pembelian yang masih berlaku, punya otoritas sampai hari ini. When Jesus paid you and me, semua kita tidak punya kuasa atas diri kita. Karena itu, mau dan tidak mau, kita memiliki kebergantungan kepada Allah. Because He is our master, He pay us, He buy us from the authority, from the dominion of Satan, from sin, from sickness. Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan, hari-hari ini, zaman-zaman ini adalah zaman-zaman yang bagaimana dunia semakin berubah. Hari ini perubahan semakin cepat di segala segi lini hidup. Karena itu Bapak Ibu, pusat pemberitaan kita selalu adalah salib Kristus, selalu adalah pribadi Yesus. Tidak boleh bergeser pemberitaan Injil. Karena apa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Karena itu setiap kita harus mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi. Perjumpaan dengan otoritasnya, perjumpaan dengan kuasanya yang mengubahkan kita. Tidak berubah Bapak Ibu. Kristus selalu menjadi history maker sepanjang sejarah. Kristus selalu menjadi yang utama dalam sejarah. Ketika pemberitaan firman sudah melenceng daripada keberadaan Yesus, maka itu bukan lagi Injil Bapak Ibu, tapi motivator dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Perhatikan hari-hari ini apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat, apa yang Anda ikuti. Kalau kita menyembah uang, kita akan menjadi sama seperti uang. Kita akan memiliki depend to money. Jangan takut, do not worry. Amin. Allah dalam eksistensinya, Bapak Ibu, menjamin manusia dan menolong manusia. Bahkan memberikan hikmat bagi manusia bagaimana untuk bekerja dan menghasilkan. Lebih daripada itu, pemeliharaannya atas kita jauh melampaui waktu, musim, cuaca, dan situasi. Even in this day, all of us facing the pandemic COVID in this nation. Amen. His kindness, His mercy, His goodness never change in our life. Always, bukan always Coca-Cola, tapi always God. Amen. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, ada jalan yang disangka orang lurus menuju maut. Karena itu perhatikan bagaimana jalan kita hari ini. Apakah kita sementara berada di jalan Allah, atau jalan siapa yang sedang kita dengar, jalan siapa yang sedang kita ikuti. Ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Ada sebuah penggalan lagu yang luar biasa, dikatakan, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bapak Ibu perhatikan, hidup kita bukan milik kita. Ada sebuah peristiwa di dalam Alkitab Perjanjian Baru tercatat dan terekam dalam Markus, bagaimana lagu ini digenapi. Dalam Markus pasal 5 Bapak Ibu membaca, angin ribut diredahkan. After Jesus membuat mujizat 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak, maka mereka berencana untuk menjadikan Yesus Raja Roti. Karena mereka melihat mujizat dengan mata kepala mereka. Mujizat Semeon artinya wonders and sign. Orang Kristen hidup bukan menaruh hidupnya pada mujizat, tapi pada pribadi Yesus yang membuat mujizat. Kalau mujizat itu tidak terjadi dalam hidupmu, apakah Anda masih menyembah Yesus jikalau Anda meletakkan pengharapan dan imanmu pada mujizat? Katakan amin. Hidup kita harus terpaut kepada Yesus.
Jika Tuhan menyembuhkan saya, dan jikalaupun saya tidak mendapat kesembuhan, perhatikan dengan baik, Allah tidak berubah. Kuasa keilahiannya, keberadaan eksistensinya tidak berubah. Itu iman, Bapak Ibu. Nah, kalau iman kepada sesuatu yang kita harapkan, itu adalah kepada mujizat. Ya, kalau kita tidak mendapat mujizat dalam hidup, are you still believe to God? Apakah kita masih percaya kepada Allah? Apakah kita masih berbakti kepada Allah? Nah, ini yang harus kita perhatikan dengan baik sekali dalam perjalanan-perjalanan kehidupan kita untuk mengiring Yesus. Sebentar lagi kita akan memasuki Natal 365 hari. Yakinkan diri kita bahwa kita masih setia di jalan Allah. Karena itu pilihan-pilihan yang kita buat harus, Bapak Ibu, datang dan bersumber dari apa yang Tuhan mau. Pilihan-pilihan masih ada di jalan Tuhan. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ini berbicara tentang apa, Bapak Ibu? Bahwa tidak ada jalan yang lain selain Yesus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, Yesus berkata, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tanpa melalui aku." Ayat ini merujuk kepada pribadi Yesus, bahwa tidak ada jalan yang lain. Yang perhatikan dulu, aku adalah jalan kebenaran. Dalam perjumpaannya dengan Pilatus, ketika Yesus diadili, dia diadili tanpa perbuatan pidana. Tuhan Yesus diadili tanpa perbuatan pidana, Bapak Ibu. Tidak ada kesalahan, tuduhan palsu yang ditujukan kepada Yesus. Lalu dia berdiri di hadapan Pilatus, dan Pilatus bertanya kepada dia. Perhatikan baik, saya menjelaskan secara detail bagi Anda. Pilatus berkata, "Qui es veritas?" Qui veritas, apa itu kebenaran? Itu pertanyaan yang ditujukan kepada Pilatus, itu disebut pertanyaan impersonal. Mengapa? Karena impersonal itu artinya Pilatus itu adalah seorang pribadi, Yesus juga seorang pribadi. Yesus bukan benda mati, tapi dia adalah manusia Allah yang sedang berdiri, pribadi yang sementara berdiri. Harusnya pertanyaan Pilatus kepada Yesus adalah, siapa itu kebenaran? Kalau hari itu Pilatus berkata, "Siapa kui es?" Pilatus berkata, "Siapa itu kebenaran?" Maka Yesus berkata, "Aku adalah jalan." Tapi dia berkata, "Apa itu kebenaran?" Mengapa demikian? Karena Pilatus terbiasa dengan kebenaran diri sendiri. Pilatus terbiasa mengadili orang lain. Pilatus terbiasa dengan hukum Roma yang bagi dia, pilihan dia, keputusan dia, pilihan dia, pengadilan dia adalah yang paling benar. Hari ini kita lihat dalam bangsa ini orang benar pun disalahkan. Kebenaran tampil terbalik, keadilan tampil terbalik. Tidak ada distribusi keadilan yang memadai bagi orang miskin di bangsa ini. Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Karena apa? Karena orang merasa dirinya sendiri yang benar. Orang merasa dia benar di hadapan dia benar. Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang benar. Semuanya berdosa seperti kain merah kesumba di hadapan Allah. Entah aqua di sini. Aqua. Bapak Ibu perhatikan, Roma 3 ayat 23 berkata bahwa semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu seringkali dalam kehidupan pilihan-pilihan hidup kita merasa benar. Karena merasa benar itulah kita mengabaikan Allah. Kita mengesampingkan Allah dalam pilihan-pilihan hidup yang kita buat. Bapak Ibu, Allah tidak pernah salah. Lucunya, ketika kita membuat pilihan-pilihan berdasarkan pengalaman kita, keputusan kita merasa bahwa kita sudah bisa, kita sudah tahu. Lalu ketika terjadi masalah dalam hidup ini, maka kita membuli Allah. Engkau tidak peduli dengan saya Tuhan. Padahal apa yang terjadi, yang terekam dalam peristiwa Markus tadi, Yesus berkata, "Mari kita bertolak ke seberang, let across to the other side from this lake." Mari kita bertolak ke seberang dari danau ini, across. Yesus punya invitasi. Yesus yang mengundang mereka. Yesus yang mengajak mereka.
Pada ayat yang berikutnya peristiwa itu berubah. Ayat itu berbunyi kalau Anda baca dalam Markus pasal 5, lalu mereka mengajak Yesus bersama-sama dengan mereka. Padahal yang punya ide, yang punya gagasan, yang punya kehidupan, yang mengajak mereka, let across to the other side of this lake. Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia Kristus, Anda lihat di situ. Yesus yang mengajak mereka. Yesus yang mengajak mereka untuk bertolak ke seberang. Ayat itu berubah. Mereka mengajak Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Yesus membiarkan mereka dengan pilihan mereka sendiri. Suddenly, angin, badai, topan datang melanda mereka. Mereka bersusah payah berjuang untuk menyelamatkan diri mereka. Di tengah-tengah perjuangan itulah acap kali manusia di tengah-tengah perjuangan hidup, karena pilihannya dia sendiri, dia menolak eksistensi keberadaan Allah. Yang terjadi setelah peristiwa itu baru dia berteriak, cry to God, God help us, you didn't care with us. Mengapa engkau tidak peduli dengan kami? Bukan Yesus tidak peduli dengan mereka, tapi mereka mengabaikan Allah, mereka mengabaikan keberadaan Allah around them. Bapak Ibu lihat, akhirnya Yesus, untungnya Yesus masih menolong mereka. Dia berdiri dan dia berkata, tenanglah. Bapak Ibu, Yesus segala kuasa alam apapun tunduk kepada Yesus sebagai pencipta. Ini berbicara tentang apa? Ada jalan orang banyak yang menyangka jalan lurus tapi ujungnya menuju bawah. Pilihan-pilihan yang kita buat. Apakah itu kita mendengar suara Tuhan? Pelajaran yang penting yang saya dapat ketika saya sekolah di Youth with a Mission adalah bagaimana mendengar suara Tuhan. Allah dapat berbicara dalam hal-hal yang simple, dalam hal-hal yang sederhana dalam hidup kita. Jika kita mau datang dan bertanya kepada Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa kedua yang direkam oleh Alkitab bagi kita adalah peristiwa Daud. Ketika Daud dilantik untuk menjadi raja, 5 kota orang Filistin dengan rajanya menyerang Daud. Tapi Alkitab mencatat kepada kita, Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku harus menyerang mereka? Dan Tuhan menjawab, jangan. Buat lingkaran sekeliling mereka, aku akan berperang ganti kamu. Kemudian datang lagi mereka menyerang pada kali yang kedua. Daud bertanya, Tuhan, apakah aku harus menyerang? Jangan. Aku yang akan berperang. Ketika engkau mendengar kereta perang di atas pohon kertau, majulah. Sampai 3 kali Daud bertanya, 3 times the King David asked God. Artinya dia menyadari, sekalipun Amsal berkata bahwa ada banyak kereta perang dan siasat, tapi kemenangan terletak pada Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, seberapa kemampuan kita, seberapa koneksi kita, SDM kita, pengalaman kita, tidak ada artinya bagi Tuhan. Katakan amin. Itulah semua kita harus bergantung, depend on God. Tidak ada cara yang lain. Mazmur 121 berkata, ketika aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan? Pertolonganku datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Menutup kemungkinan buat semua penolong yang lain. Koneksi kita, kekuatan kita, SDM kita, intelektual kita, di hadapan Allah tidak ada bandingnya. Jauh sebelum Yesus lahir ke bumi, nubuatan Yesaya berkata kepada kita dalam Yesaya pasal yang kelima, bahwa namanya disebutkan orang, perhatikan, Mesias yang akan datang, Mesias yang akan hadir, Mesias yang akan menyelamatkan manusia. Dikatakan ada 4 kualitas Mesias yang akan menyelamatkan manusia. Yang pertama, the wonderful counselor, penasihat yang ajaib. Itulah sebabnya semua kita perlu datang kepada Allah, kepada Kristus, jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada jalan yang lain. Katakan amin. Namanya disebutkan orang penasihat yang ajaib, the wonderful counselor. Tidak ada yang lain. Karena itu Allah menjadi tempat kita bergantung. Allah menjadi tempat kita. Dia akan menyelamatkan manusia. Semua orang harus bertanya kepada Allah, seperti Daud bertanya kepada Allah.
Tuhan, apakah aku maju? Dan Tuhan berkata, jangan. Tuhan, apakah aku harus begini, aku harus begini dalam hidup ini? Pilihan seringkali kita melibatkan Allah dalam hidup ini untuk pilihan-pilihan yang terbesar dalam hidup, dalam peristiwa-peristiwa yang kita anggap bahwa ini Tuhan saja. Kalau yang ini saya bisa, kalau yang ini milik ini Tuhan, kalau perkara ini karena terlalu sulit ini untuk Tuhan. Kalau ini saya bisa atasi dalam hidup, hati-hati. Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Karena itu manusia ini terbatas, Bapak Ibu, terbatas secara umur, terbatas secara intelektual, terbatas secara tenaga, terbatas dalam banyak hal. We are limited creators. Kita adalah ciptaan yang terbatas. Karena itu kita harus butuh bergantung kepada Allah. Jangan merasa sok tahu di hadapan Allah. Kita merasa bahwa kita bisa, akhirnya kita mengabaikan Allah. Ketika kita mengabaikan Allah, itu adalah benih penyangkalan kepada Allah. Kita tidak mau melibatkan Allah dalam segala sesuatu. Katakan amin. Kita merasa kita bisa, kita hebat, kita punya koneksi, kita punya orang tua, kita punya jabatan. We have money, we have power. Bapak Ibu, kehidupan manusia itu dalam tangan Allah, kita tidak tahu. Hati manusia raja-raja ada dalam tangan Tuhan. Katakan amin. Hari ini engkau kaya, besok engkau akan dibuat jadi miskin. Perhatikan cerita Ayub. Ayub adalah orang the man that who is richest in the east in the land of Uz. Bapak Ibu perhatikan, dalam hitungan menit segala sesuatu, segala kejayaannya habis, kekayaannya habis, kambing dombanya habis, anaknya habis. Apakah dia membuli Allah? Tidak. Apakah dia mengatakan Allah berlaku tidak adil? Tidak. Dalam awal-awal tekanan hidup itu dia masih benar kepada Allah. Tapi setelah berhari-hari selanjutnya sampai 40 hari, di situ dia ragu akan keberadaan Allah. Dia merasa bahwa dia kudus, dia merasa dia suci. Memang Alkitab berkata bahwa Ayub adalah orang yang benar, saleh, suci, takut akan Tuhan dan tidak menjauhi kejahatan. Tapi apakah itu cukup? Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia, mari yakinkan saudara bahwa, yakinkan dirimu, saya meyakinkan diri saya bahwa saya masih sampai hari ini masih terus bergantung kepada Allah. Seringkali peristiwa-peristiwa hidup yang kita hadapi, kesukaran-kesukaran hidup yang kita hadapi karena kita mengabaikan Allah dalam hidup ini. Seperti murid-murid yang mengabaikan Allah. Mereka merasa mereka punya pengalaman hidup dengan danau itu. Mereka bergaul sehari-hari, tinggal di danau, lahir di tepi danau, bekerja sebagai nelayan. Iya benar, tidak bisa diabaikan. Secara logika mereka punya pengalaman. They have experience about the lake around them, di sekeliling mereka, because they're a fisherman. Mereka bekerja setiap hari. Dan mereka merasa Yesus nggak tahu soal danau Galilea. Dia tukang kayu. Jesus is carpenter, not a fisherman. Tapi mereka tidak tahu bahwa dia adalah Allah. Dia ilahi, dia divine. Segala kuasa alam tunduk kepada dia. Seringkali kan kita merasa seperti itu. Seringkali kita berlaku seperti para murid yang mempunyai prasangka buruk terhadap Yesus. Jesus is a carpenter, not a fisherman. Karena itu dia harus mengikuti kita, bukan kita mengikuti dia dalam hal ini. Dan pembuktian terjadi. Pengalaman mereka tidak ada artinya. Pengalaman mereka yang menguasai danau dan laut sebagainya tidak ada artinya, katakan amin. Karena itu Bapak Ibu, mari jangan kita gegabah dengan hidup di tengah-tengah dunia yang semakin bergejolak, perubahan teknologi, perubahan pola hidup manusia dan lain sebagainya. Dan hari ini Anda lihat LGBT sedang marak-maraknya. Anda cari di Facebook, Anda lihat di Kota Kupang itu orang demo di kantor gereja karena pendetanya homo. Bapak Ibu lihat, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Karena itu mari hati-hati dengan pilihan kita. Hati-hati dengan keputusan kita. Menolak Allah, menyangkal Allah, bukan langsung Anda seperti Yudas, Anda seperti Petrus. Tapi kita menolak Allah dalam hidup, menolak keberadaan Allah, menolak melibatkan Allah dalam seluruh aspek hidup kita.
Itu sudah penyangkalan, sudah benih penyangkalan dalam hidup itu. Bapak Ibu, ada jalan yang disangka orang lurus. Yohanes berkata bahwa aku adalah jalan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Lihat, karena semua kita orang berdosa yang telah ditebus dan diselamatkan dan berjuang mengerjakan keselamatan dengan takut akan Tuhan, maka yang pertama kita harus berjumpa dengan kebenaran, yaitu Yesus setiap hari. Katakan amin. Every day. Bapak Ibu, setiap hari jumpa Yesus sebagai sang kebenaran. Aku adalah kebenaran. Bagi kekristenan, kebenaran di luar Yesus itu bukan kebenaran. Bagi Kristen, kebenaran itu adalah pribadi Yesus yang dapat kita berelasi dengan pribadi, berjumpa, berbicara, berinteraksi, person to person, spirit to spirit. Holy Spirit help us to understand about the personal of Christ. Yesus secara fisik tidak ada lagi bersama-sama dengan kita di sini, di bumi ini. Tapi pribadi ketiga dari Roh Allah yang adalah Allah sendiri itu menolong kita, mengadvokasi kita kepada pribadi Yesus. Itulah sebabnya Bapak Ibu, pengajaran-pengajaran dari mimbar itu harus seperti yang dikatakan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16. Bahwa setiap firman yang setiap tulisan yang disampaikan, yang difirmankan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, mendidik, memperbaiki kelakuan dan membawa orang kepada kebenaran. Siapa itu kebenaran? Membawa orang kepada pribadi Yesus. Dengan demikian ketika orang itu berjumpa dengan pribadi Yesus dan hidupnya berubah, maka dia akan menjadi the personator of Christ, menjadi imitasi of Christ, menjadi peniru Yesus. Katakan amin. This is the important thing for all of us in this day, in this morning. Mari berjuang setiap hari untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyerupai Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Hanya ada satu jalan, yaitu jalan kebenaran, pribadi Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu, jalan, aku adalah jalan. Tidak ada jalan yang lain. Tadi kebenaran, yang kedua jalan yang lain. Tidak ada jalan yang lain. There's the one way to heaven. Only Jesus. Bapak Ibu lihat. Buka dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Bahwa tidak ada nama lain di muka bumi ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan, hanya di dalam nama Yesus. Yesus aku percaya, Yesus, apalagi? Aku milikmu, ku hidup, apalagi? Nah itu, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu. Tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan manusia, only Jesus. Ada jalan banyak orang yang disangka lurus, orang mencari. Ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai, ke lembah jurang ku turun-turun mencari damai. Namun akhirnya damai tidak ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Salah satu cara orang lari untuk mencari kenikmatan adalah lewat narkoba. Dengan narkoba mereka menikmati kenikmatan. Tapi kenikmatan yang ditawarkan narkoba itu juga kenikmatan sesaat. Akibat kenikmatan sesaat itu Anda mati, tubuh rusak, rumah tangga hancur, keluarga rusak. Kenikmatan yang beresiko. Tapi kenikmatan yang sejati, yang akan memenuhi rasamu, kekosongan yang ada dalam batinmu cuma dengan Tuhan Yesus melalui pujian, penyembahan Anda, sikap hidup Anda, keseharian Anda yang memiliki kebergantungan kepada Tuhan. Kenikmatan dengan Kristus jauh lebih unggul daripada kenikmatan Anda dengan narkoba. Katakan amin. Nah, orang Kristen seringkali gagal. Kenikmatan dengan Tuhan itulah sampai orang memberikan dirinya mati buat Tuhan, jadi martir. Bapak Ibu, Polikarpus, Athanasius, ketika mereka dibakar,
Kaisar Roma berkata, sangkal Tuhanmu, aku dewa, aku Tuhan, aku bisa menyelamatkan kamu. Anda tahu mereka, Polikarpus dan Tarsus berkata, kamu bukan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan tidak pernah membuat sesuatu yang tidak baik terhadap saya. Dan dia dibakar, tapi dia berkata, Tuhan terimalah jiwaku. Kenapa? Karena mereka punya hubungan dengan Tuhan, punya kenikmatan dengan Tuhan. Jauh melebihi apapun, bahkan lebih daripada kenikmatan seksual, Bapak Ibu, yang hanya 5 menit. Bukan sampai 5 menit lagi, sepersekian detik, lalu orang lupa, lalu kembali lagi. Anda perhatikan cerita Amnon dan Tamar. Ketika Amnon punya nafsu untuk Tamar, dia memperkosa Tamar. Apa yang terjadi di situ? Hanya sepersekian detik, kemudian dia benci kepada perempuan itu. Karena itulah, ketika kita berelasi dengan Allah, kenikmatan hubungan kita dengan Allah jauh melebihi apapun. Karena Allah akan mengisi kekosongan yang di hati kita. Dengar baik, narkoba, seksual, apapun tidak pernah dapat mengisi kekosongan yang di hati kita, hanya Tuhan. Orang lari ke narkoba, tapi kenikmatan itu merusak. Orang lari ke tempat-tempat prostitusi, tapi kenikmatan itu merusak. Kenal sifilis, raja singa, kenal AIDS, mati. Hanya kenikmatan dengan Allah yang dapat memenuhkan kita sebagai ciptaannya. Yang tahu tentang kita cuma Tuhan. Yang dapat mengisi kekosongan di hati kita cuma Tuhan. Datanglah kepadaku yang berbeban berat dan berletih lesu. Yesus, kata Yesus, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Katakan amin. Ini yang Tuhan mau. Ada jalan yang disangka orang lurus, ujungnya menuju maut. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada jalan yang lain, tidak ada cara yang lain. Yang kedua, ketiga, Yesus adalah hidup. Ketika ada Yesus, maka di situ ada kehidupan. Katakan amin. Peristiwa Lazarus memberikan gambaran kepada kita, Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia. The Lazarus sister, they cried. They cry to God. They cry to Jesus. Jesus, our brother Lazarus has died 4 days ago. Seandainya engkau di sini, pasti dia hidup. Tapi Anda yakin di mana ada Yesus, di situ ada kehidupan. Karena dia adalah Tuhan, dia adalah Allah atas kematian, atas kehidupan. Dia berkata, jangan takut, jangan menangis. Mari kita pergi dan membangunkan Lazarus dari tidurnya. Ketika Yesus ada di depan kuburan, Yesus berkata, Lazarus bangkit, keluarlah. Pintu gua, batu kuburan, kematian sekalipun tidak dapat menahan panggilan Yesus, the calling of life. Panggilan kehidupan. Lazarus come. Lazarus bangkit dari kematian. Maut tidak dapat mengalahkan dia. Kemudian dia keluar. Di mana ada Yesus, di situ ada hidup. Katakan amin. Jika kita mengabaikan Tuhan Yesus, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Katakan amin. Jikalau Anda bergantung kepada Yesus, mengikuti jalan Yesus. Banyak jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Banyak orang berpikir dia sedang di jalan yang benar, tapi sebenarnya dia sedang tersesat. Mengapa ayat ini berkata demikian? Bahwa ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Karena saudara dan saya ini menumpang di bumi ini. Katakan amin. Just 70 tahun HD, sisanya kepayahan. Bible says to us just 80, iya kan? And then after the sufferings, penderitaan. Bapak Ibu lihat di sini.
Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Karena itu pilihan bagi kita. Mari kita terus berada di jalan Tuhan. Pilihan, Dia adalah jalan, Dia adalah kehidupan, Dia adalah kebenaran. Tidak ada jalan yang lain, tidak ada cara yang lain, tidak ada solusi yang lain. Hari-hari ini banyak orang tertipu melihat dunia di sekelilingnya rusak. Dia pikir dia sedang melakukan yang benar, padahal itu bertentangan. Iya kan? Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang mengasihi Allah tetap hidup selamanya. Hati-hati Bapak Ibu, opini publik itu belum tentu opini Allah. Anda perhatikan ketika Raja Herodes dalam Kisah Rasul 17, kalau nggak salah Anda baca di situ. Herodes dengan pakaian kebesaran lalu berpidato dan rakyatnya menjawab, ini suara Allah bukan suara manusia. Seketika dia ditampar malaikat Allah. Suara orang banyak, the public opinion, belum tentu itu suara Tuhan. Perhatikan dengan baik. Opini publik itu sering menyesatkan orang. Amin. Dengar suara Tuhan, ikuti suara Tuhan, ikuti kehendak Allah dalam hidup ini. Dunia ini sedang binasa, dunia ini sedang tenggelam dengan segala kerinduan. Kristus harus tetap bercahaya dalam hidup kita. Kristus harus terus ada dalam hidup kita. Kita harus terus memiliki kebergantungan. Setiap hari kita memastikan, Tuhan, hari ini saya berjalan bersama-sama dengan Engkau. Karena itu kesuksesan kita adalah setiap hari meyakinkan diri kita, bangun pagi katakan, Tuhan, hari ini saya mau berjalan bersama-sama dengan Engkau. Hari ini Tuhan, eksistensimu, keberadaanmu dalam hidup saya, semua pilihan saya, tolong saya Tuhan, pegang tangan saya Roh Kudus, biar saya berjalan bersama-sama dengan. Saya memastikan, Tuhan, even dunia reject me, even dunia mocking me, I don't care. Saya tidak peduli. Saya mau bersama-sama dengan Tuhan. Saya mau ada di jalan Tuhan. Katakan amin. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Bawasan selamanya kasih setia Tuhan dalam hidup ini. Kami berdoa dan kami bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan kami bersyukur kepada Engkau. Kami diajak Tuhan untuk mengenal kebenaran. Kami diajak Tuhan untuk berjumpa dengan kebenaran. Kristus adalah Raja, Kristus adalah Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami meyakinkan diri kami yang duduk hari ini bahwa Tuhan ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Kami mau Tuhan bahwa jalan yang kami ikuti adalah jalan Tuhan, jalan khodos, jalan sependeritaan dengan Tuhan. Kami mau seirama dengan Tuhan, sekehendak dengan Tuhan, karena di bumi ini kami menumpang di bumi ini. Karena itu sebagai kompas hidup, Yesus adalah tujuan pelabuhan terakhir hidup kami. Yesus adalah pelabuhan terakhir dari kehidupan ini. Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sekarang kami akan menikmati perjamuan kudus di hari ini. Tuhan memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap pelayan yang mengambil bagian Tuhan dalam perjamuan kudus ini. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati perjamuan ini. Kami makan boleh menjadi berkat bagi tubuh kami. Terpuji nama Tuhan. Mari saya undang